Assalamualaikum. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu akan absensi dulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Sabila. Kenapa Sabil? Sakit bolos. Oh ya, semoga kita doakan saja ya sama Sabila diangkat penyakitnya dan bisa bergabung lagi dengan kita mengikuti pembelajaran. Sebelumnya, Ibu harap kalian simpan dulu HP-nya, tolong ya, biar kondusif ya. Terus juga lihat kiri kanan depan belakang atas bawah. Kalau ada sampahnya diambil. Lihat sampahnya di bawah ya. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, masih ada yang ingat di pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai apa? Wah, Bu, keseimbangan pasar. Ya, Neng, tahu nggak keseimbangan pasar apa? Tahu, Bu, keseimbangan pasar itu adalah harga kesepakatan antara penjual dan pembeli, Bu. Iya. Tahu sih, Neng? Ya, kalian juga. Emang udah belajar ini matematika. Nanti Neng dapat IPS. Oke, nah setelah kita membahas mengenai keseimbangan pasar di pertemuan sebelumnya masih terkait dengan pasar. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru mengenai elastisitas. Ibu harap di pertemuan kali ini kalian dapat mengerti apa itu elastisitas, kemudian unsur penting di dalamnya, kemudian juga sifat koefisien elastisitas dan faktor yang mempengaruhi elastisitas itu sendiri. Nanti kita akan menyinggungnya sedikit. Langsung saja mengenai elastisitas. Maaf ya tulisan di rumah kurang bagus. Iya benar, Bu. Mengasih kejujurannya Anton. Kasih apresiasi dong, Bu. Enggak ada itu bang menjelekan guru. Kan udah jujur, Bu. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mengenal elastisitas ini, jadi elastisitas itu ada 3 macam ya. Jadi elastisitas itu ada elastisitas elastisitas harga, kemudian juga ada elastisitas pendapatan, kemudian juga ada elastisitas silang. Tapi di pertemuan kali ini kita hanya akan membahas elastisitas harga. Elastisitas harga itu apa, Bu? Elastisitas harga itu adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Jadi sederhananya elastisitas ini membahas tingkat kepekaan gejala ekonomi terhadap gejala ekonomi lainnya. Biar anak-anakku ini memahami lebih mudah gitu ya, Ibu akan memberikan sedikit gambaran. Jadi ketika harga beras atau P beras, tahu kan P ini apa? Iya, cerdas sekali anak Ibu. Maka respon dari kenaikan beras ini apa? Ada yang tahu? Ada, Bu, permintaan dulu. Salah, Neng, astagfirullah. Iya benar. Kuantitas demand-nya atau permintaan terhadap beras itu menurun. Nah, tapi besarnya perubahan ini, besarnya penurunan dari permintaan beras ini kita belum mengetahuinya. Itulah yang dinamakan dengan konsep elastisitas ya. Konsep elastisitas. Kemudian setelah kita jadi elastisitas ini tuh membahas respon perubahan variabel akibat perubahan variabel lainnya. Nah, di dalam elastisitas ini masih sama seperti keseimbangan pasar, ada 2 unsur penting di dalamnya. Yang pertama, ada yang dapat menyebutkan? Ya, Nabila? Permintaan dan penawaran. Iya, pintar ya, Nabila mah. Bagus. Yang pertama itu elastisitas permintaan, dan yang kedua penawaran. Elastisitas permintaan itu sendiri adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta. Jadi semakin permintaan ini dikatakan elastis apabila perubahan kecil saja itu dapat berpengaruh terhadap permintaan barang tersebut. Kalau yang penawaran itu sama saja seperti permintaan, tapi dia terhadap penawaran. Jadi merupakan
pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang ditawarkan. Kalau kita membahas mengenai elastisitas harga itu pasti tidak jauh dari perhitungan. Pasti ada angka-angka gitu ya. Kalau kita udah ngomongin angka itu pasti ada Rumus. pintar sekali unpad. Ya bukan saya benci. Ya jadi ya ada kalau membahas harga, membahas angka-angka pasti ada rumus. Rumus elastisitas sendiri itu P apa tadi? Ya price atau bahasa Indonesianya harga. Good bahasa Indonesia. Dikali dengan delta Q dan delta P. Nah, delta ini adalah selisih perubahan. Jadi kalau delta Q itu selisih permintaan yang awal dengan yang sekarang. Begitu juga dengan P. Delta P itu jadi delta itu adalah selisih intinya mah. Cara jadi selisihnya itu ya permintaan yang harga sekarang dikurangi dengan harga yang sebelumnya. Atau anak-anak juga bisa menggunakan rumus E sama dengan persentase delta Q dibagi persentase delta P. Itu tadi rumus untuk elastisitas. Nah, Ibu tekankan untuk permintaan dan penawaran itu rumusnya sama. Ya, jadi diingat, harap diingat di pikirannya gitu ya. Setelah kita membahas mengenai rumus, nah rumus ini nanti tuh akan menghasilkan angka gitu kan, angka atau nilai. Nah, nilai itulah yang nantinya kita analisis masuk ke dalam sifat koefisien apa. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat koefisien elastisitas. Ada yang dapat menyebutkan salah satunya? Ya, boleh sih. Elastis. Ya, Silminya bagus. Silmi lemas banget Silmi. Capek ya? Yang pertama yaitu elastis. Jadi sifat pertama dari elastisitas itu elastis. Itu dilambangkan dengan E itu lebih besar dari 1. Biasanya untuk elastis ini contoh barangnya yaitu barang-barang mewah. Jadi ada perubahan sedikit saja itu akan berpengaruh terhadap permintaan atau penawarannya. Yang kedua yaitu ada inelastis. Kebalikan dari elastis tadi, inelastis ini E-nya lebih kecil dari 1. Jadi gitu ya. Yang ketiga, contoh barang inelastis ini tuh seperti kebutuhan pokok. Jadi walaupun ada kenaikan atau penurunan harga, tidak terlalu berpengaruh. Yang ketiga itu ada unitary. Bahasa Inggrisnya mah biar bahasa agak lebih gaul gitu ya. Unitary. Ini elastisitas unitary ini berada di pertengahan antara elastis dan inelastis. Jadi lambangnya itu E sama dengan 1. Yang keempat itu ada elastis sempurna. Elastis sempurna dilambangkan dengan E itu sama dengan lambang tanda hingga. Untuk contoh barangnya ini tidak bisa dispesifikkan ya karena memang jarang terjadi. Yang terakhir itu inelastis sempurna. Dilambangkan dengan E sama dengan 0. Nah, itu tadi sifat-sifat koefisien elastisitas. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Karena tidak ada yang ingin menanyakan, maka Ibu minta kalian untuk membentuk kelompok. Karena kita di sini hanya membahas mengenai asas permintaan dan penawaran, jadi kelompoknya hanya ada 2. Untuk kelompoknya mau ditentukan sendiri atau Ibu yang menentukan? Ibu yang menentukan. Oke, biar mempermudah ya. Karena ini ada berapa orang? 11, 14, 15. 12 ya. Berarti 6 orang ya. Karena ini udah 6 orang jadi Neng sama Silva kesini aja. Riris boleh gabung ke kelompok ini aja ya. Tadi kan Ibu bilang kita akan menyinggung faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, kelompok yang ini akan membahas mengenai elastisitas permintaan, kalau yang ini elastisitas penawaran, gitu ya. Ya, bosan. Males. Nah, Terus sama kali kerja.
Iya, pas mata kuliah. Oke, tugasnya itu perhatikan. Anton, tidak kondusif. Jadi tugas kalian di sini mencari faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas tergantung kelompok kalian ya. Jadi kalau kelompok Anton bahasnya permintaan, jadi cari faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Kalau yang ini mencari faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Ya. Untuk pengerjaannya boleh untuk melihat buku atau melalui HP, lewat internet, tapi hanya satu HP ya. Dan hanya untuk tugas, jangan yang lain. Aku mau ngerjain di perpus. Kan ngerjainnya di sini. Kita butuh referensi lebih banyak. Enggak, udah kerjain di sini aja, waktunya itu pasti 10 menit. Boleh dikerjakan dari sekarang. 6 menit. Ini benar nggak? Ya, betul. Ada 6 kan? Enggak, Bu, ini ada 7 soalnya Anton. Iya, kamu cerdas banget ya. Iya, aku orang yang bisa apa? Kelompok ini ada kendala. Gimana Nadia? Satu lagi. Oh ya. Oh, kerjain ya. Oke, waktunya 35 menit. Ibu tunggu ya. Waktunya sudah habis, mulai dikumpulkan sekarang. Dibaca ya? Enggak, ini mah nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Cantik. Oke, jadi kembali ke bukunya dulu, Neng, Silva, Riris. Nah, pengerjaan kalian ini, perhatikan. Pengerjaan kalian ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya karena waktu kita menunjukkan jam istirahat ya. Kalian juga pasti mau istirahat. Pengerjaannya akan kita bahas lebih mendalam di pertemuan selanjutnya. Tapi sebelum itu ada yang dapat membuat kesimpulan hari ini? Saya Bu. Ya boleh kerja. Jadi tadi kita belajar tentang elastisitas. Nah, dalam elastisitas itu ada elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Dan elastisitas itu memiliki sifat koefisien yaitu elastis, inelastis, dan elastis makro dan inelastis. Ya pintar ya, ya itu tanganku ya. Itu tadi penjelasan tentang elastisitas. Di pertemuan selanjutnya kita masih membahas mengenai elastisitas ini, namun kita akan membahas dari pengerjaan kalian, yaitu kita membahas sifat-sifat koefisien elastisitas. Kemudian juga kita akan mempelajari tentang rumus yang ibu jelaskan tadi, tapi pengaplikasiannya ke soal ya. Jadi ibu minta untuk kalian membawa kalkulator. Sebelum kita mengakhiri, mari kita ucapkan alhamdulillah.